Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, senang sekali bisa menjumpai Anda di sore hari ini. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia kaya akan wastra. Nah, kita juga memahami bersama dan pasti setuju perkembangannya terhadap kain-kain tradisional ini banyak dilakoni oleh perempuan-perempuan. Nah, salah satunya sosok yang akan kita hadirkan di sore hari ini dari Kabupaten Tabalong. Kemudian beliau ke Jakarta untuk mengembangkan karirnya dan kemudian membawa kain-kain khas Kalimantan Selatan, utamanya sasirangan, ke kancah internasional. Nah, langsung saja saya akan memperkenalkan atau mungkin sudah kenal sosok wanita yang satu ini, Mahdalena Syahdan. Halo, silakan masuk. Nah, silakan masuk. Halo Kak, apa kabar? Ya baik, silakan. Oh, ya, terima kasih. Iya. Selamat datang dalam Bincang Inspirasi Perempuan. Binian. Ya. Intinya acara Binian kami menghadirkan sosok-sosok perempuan inspiratif biar bisa menginspirasi para perempuan di luar sana supaya bisa menjadi sosok yang sama dengan narasumber, termasuk Mbak Mahdalena. Amin, amin. Baik, ini dari Tabalong, jauh banget atau memang tinggal di sana atau seperti apa? Saya lahir di Tabalong, Kak. Jadi lulus SMA saya ke Jakarta. Saya kuliah, sekalian saya belajar tentang fashion di Jakarta, dan akhirnya saya berkarir di Jakarta sampai 2017 saya kembali ke Banuakita. Tuh kan, orangnya sudah punya karir tersendiri di Jakarta, tapi kemudian kembali untuk mengembangkan wastra yang ada di Kalimantan Selatan. Kenapa? Kan sudah nyaman nih jadi model gitu ya. Benar banget. Di Jakarta, tapi kemudian kembali lagi ke Banjar gitu. Kenapa? Saya berpikir karena ini tugas saya sebagai putri daerah Banjar. Saya punya tanggung jawab bagaimana caranya wastra kita ini harus dipromosikan, bagaimana caranya tetap semua orang mencintai, bukan hanya kalangan Kalimantan Selatan tapi juga kalau bisa mendunia. Itu tugas saya. Karena juga saya pikir kalau di Jakarta itu banyak banget desainer, sedangkan tempat kita masih kurang, Kak. Itulah tugas saya. Jadi saya ke sini, kadang Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi, Pariwisata meminta saya untuk mempromosikan sampai ke tingkat nasional. Bahkan sekarang udah go internasional. Ya, baik, kita flashback dulu ya, kita kembali ke sebelumnya. Oke. Kenapa jadi kemudian tertarik dengan dunia fashion? Karena dari SMA saya sudah model, Kak, menyukai model, bahkan saya sering. Waktu itu SMP di mana? SMP SMA di Tabalong. Karena bapak saya tugas Jadi di Tabalong. bukan hanya lahir ya? Bukan. Bukan hanya lahir. Tadi kan bapak ibunya orang Kandangan. Iya, benar, orang Kandangan, dodol asli. Dodol. Katanya sama ya? Sama. Oh. Baik, jadi di Tabalong artinya memang sudah terkenal nih ya sebagai model di sana. Jadi saya itu memang dari dulu tuh niatnya nanti nih suatu hari saya akan memberi wadah juga buat anak-anak di Kalimantan Selatan. Jadi saya bukan selain desainer juga mempunyai manajemen, Kak. Manajemen itu di mana saya memberikan wadah buat anak-anak berkreativitas, baik di bidang fashion, bahkan kayak seni budaya, tarian, kayak lomba mewarnain dan lain-lain, itu semua. Baik, sebelum kita ngebahas ke situ, ini menarik juga tuh tadi. Kenapa jadi kemudian fashion, dalam artian kan fashion kan banyak nih ya, ada baju-baju yang memang modern, tapi kemudian kenapa jadi harus wastra atau kemudian kain-kain khas dan kemudian malah justru mengembangkan kain baru yaitu batik Tabalong begitu. Salah satunya itu, karena saya asli Tabalong juga, waktu itu saya diminta sama Pak Bupati, nih Mahdalena bagaimana caranya agar batik Tabalong bukan hanya untuk buat kerja, tetapi dicintai, bahkan disukai dengan model-model lain yang bisa untuk formal dan non formal. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk mempromosikan, waktu itu didukung sama penuh ya sama PT Adaro Indonesia, sama Poke Pemkap semuanya, mereka support banget. Akhirnya di Duta Mall diadakannya, dan itu acaranya keren banget, bahkan sampai sekarang pun mungkin nggak semua orang tahu ya tentang batik Tabalong. Padahal, makanya harusnya dibawa ini. Iya, padahal kan selain sasirangan kita punya batik ternyata, ya kan? Iya, saya juga saya punya gitu ya batik Tabalong, dan kemudian yang paling saya tanyakan adalah ini siapa sih yang merancangnya, ini siapa sih yang punya ide dengan motif-motif seperti ini? Ternyata orangnya ada di sebelah saya. Ya, waktu itu saya pikir batik Tabalong ini bisa juga dikombin dengan
kulit kayu. Akhirnya saya meminta kepada kepala suku di situ bagaimana nih caranya, saya minta dibikinkan kulit kayu setipis mungkin agar bisa dikombin dengan batik. Akhirnya saya kombin, ternyata keren dan etnik sekali. Iya, nah kayaknya memang suka sekali dengan yang etnik begitu. Dan itu sudah tampil di Jakarta. Oke, baik. Nah, kemudian apa yang itu kan tadi tertarik kenapa jadi mengembangkan wastra lokal? Kalau dari kacamata Mbak Mahdalena sendiri, perkembangannya seperti apa sih? Atau mungkin selama ini kayaknya gitu-gitu aja, jadi kemudian punya perhatian lebih karena kok begini-begini aja sih? Kok yang make cuman orang daerah aja sih? Kok Sasirangan tidak seperti batik yang kemudian semua orang ketika ditanya apa sih kain khas Indonesia? Batik. Jarang yang bilang Sasirangan. Ya kan? Padahal kan ini juga masuk dari batik juga isinya Sasirangan. Nah, itu kenapa? Tugas saya kemarin. Jadi gini, waktu saya ke Singapura, mereka tuh nggak tahu namanya Sasirangan. Mereka taunya batik dan batik ya. Saya jelaskan, akhirnya saya bawa tuh dari pemotifan, penjelujuran, bahkan sampai begini loh caranya membuat Sasirangan itu beda dengan batik. Kalau batik seperti ini gitu kan. Akhirnya mereka sangat antusias nih, begini caranya pembikinannya. Rumit sebenarnya. Kenapa saya yakin Sasirangan ini akan mendunia, Kak? Karena semakin hari UMKM kita semakin pintar untuk motifnya, dari segi pewarnaannya itu bahkan juga rapih sekarang ya. Dan mereka juga berpikir kalau kita nih memotivasi mereka, ayo kamu pasti bisa. Nah, akhirnya kemarin itu berpikiran lagi bagaimana ini jangan sintetis pewarnaannya. Akhirnya kami membuat dari alam. Alam itu toh nggak dari apa aja, Kak. Bisa daun bunga karamunting, dahan karamunting, ketapang, mangga, alpukat, semua mendapatkan warna yang eksklusif banget dan itu soft banget. Nah, itulah waktu dibawa ke Singapura mereka lebih suka dengan warna alam. Warna alam. Nah, tapi alasannya kenapa? Bukan alasan sih. Kenapa jadi Sasirangan itu susah atau kemudian naik kelas dan kemudian dikenalnya selama ini kenapa? Atau kan gini, kalau misalnya saya tanya, kenapa? Jawabannya gini, habis kayak itu aja pakai bahasa Banjar atau kemudian kayaknya Sasirangan tuh kayaknya nggak cocok deh dipakai untuk gaul, dipakai untuk pesta. Pas jawaban seperti itu. Apa memang seperti itu atau bagaimana? Enggak juga sih, Kak. Satu, menurut saya kurang promosi. Kita semuanya harus mempromosikan bagaimana caranya Sasirangan ini bisa dikenal dan mendunia. Seperti sekarang saya berharap anak-anak sekarang itu, remaja sekarang kan kurang menyukai. Bagaimana caranya? Kolot, itulah tugas seorang desainer supaya memberikan contoh atau mendesain agar anak-anak remaja sekarang tuh bisa mencintai wastra kita. Kita desain dengan semaksimal mungkin. Ini loh, ternyata Sasirangan tuh bisa dipakai buat remaja, anak dan lain-lain, ya kan? Nah, dan zaman sekarang itu udah modern loh, Kak. Mereka udah nggak mau pakai Sasirangan yang ala-ala jadul, ala kerja model gitu, nggak mau. Kita bikin pakai celana atau kayak kakak pakai ini kan keren tuh, best ya. Nah itu. Ya seperti saya pakai mungkin untuk emak-emak, ibu-ibu ya kita kasih renda seperti ini kan menarik ya. Bagaimana caranya disukai, seperti itulah. Nah kemudian jadi artinya ciri khasnya apa nih? Karena seorang Mahdalena Syahdan kan punya merek yang dari Sasirangan. Bedanya Sasirangan Mahdalena dengan yang lainnya? Saya lebih suka ke alam ya, seperti daun paku, seperti dedaunan daun pacar, pokoknya intinya dedaunan. Terus bagaimana caranya warnanya juga lebih soft. Jadi orang mencintai, Kak. Kalau terlalu ngejreng, anak-anak sekarang nggak bakal mau make. Ataupun mungkin maaf ya mungkin kelas menengah ke atas juga mereka nggak suka yang warna ngejreng. Kita bikin warna yang lebih lembut. Padahal itu khasnya Sasirangan. Itu bisa naik kelas, kuning. Biasanya gitu ya, tapi bisa. Kita harus menyesuaikan pasar. Mengikutin pasar, itu loh. Sebenarnya saya yakin itu akan bisa bersaing dengan batik, gitu loh. Begitu. Nah, ini kan dari tahun berapa jadinya nih? Kemudian kan awalnya jadi model nih, ya kan di Jakarta. Terus kemudian mengembangkan sendiri kain Sasirangan atau batik itu. Sejak kapan artinya? Sejak kembali lagi atau masih di Jakarta tadi juga? Tadi saya di Jakarta itu saya lebih cenderung ke tenun. Tenun sama pertama tuh saya tenun ulap duyu dari Kaltim. Saya promosikan di Hotel Art sama di mana JCC waktu itu. Mereka ternyata suka banget. Oh ternyata
tenun Kaltim keren. Bukan hanya tenun yang dimiliki Sulawesi Iya, atau kemudian saya ambil di Timur tenun gitu ya. Jepara, terus saya ambil lagi waktu itu batik Cirebon. Karena batik Cirebon itu dia lebih warnanya terang juga ya. Akhirnya sukses tuh acara itu. Oh ternyata seorang Mahdalena Sahdan ternyata bisa ya mendesain gitu ya. Pada orang kampung ibaratnya ya. Oh, Sebentar, tapi kan belajar kan? Iya karena belajar. Belajar fashion Iya kan? belajar fashion juga saya hobi. Belajar. Nah karena hobi saya sering latihan, praktek bisa. Dan saya model-model saya itu kadang aneh Kak. Ya model miring lah, apalah nggak pakai lengan Tapi satu. orangnya enggak kan? Enggak. Ternyata sekarang orang lebih suka yang aneh-aneh Ya, modelnya. aneh-aneh yang Iya. unik-unik gitu ya. Nah, ini kalau yang masalah rancangan ini apakah memang hanya pakaiannya saja atau sampai sedetil sampai motifnya? Ya, Anda motif. membuat langsung pasti ada pekerja Iya, ya, iya, iya. langsung merancang motif atau kemudian hanya pakaiannya saja atau Saya bagaimana? biasanya tuh saya misalnya ada pesanan nih Kak dari Riau lah apa. Saya minta begini-begini, nah saya memotifin. Nanti saya bawa ke pengrajin, bisa nggak kamu bikinin motif seperti ini? Saya gambar dulu Kak. Kalau udah oke, kayak misalnya minta perahu khas Banjar atau rumah Banjar atau gimana tuh saya mendesain dulu. Warnanya juga. Kalau udah oke kata mereka suka nih, baru diperbanyak seperti itu. Jadi saya kayak batik Tabalong juga gitu. Orang bingung, ini waktu fashion show kenapa nggak ada yang dijual? Karena memang saya spesial untuk mempromosikan kalau udah suka baru diperbanyak gitu loh. Jadi bukan mereka yang jual itu saya ambil, saya terjun langsung ke pengrajinnya. Kayak gitu. Bahkan saya berharap bukan hanya Sasirangan tapi batik Tabalong juga bisa mendunia ya. Bagus soalnya, Iya. keren-keren. Jadi dia itu ada Tameng Dayak, Gigi Haruan, Obor, tapi yang jelas Langsa Tanjung. Itu. Iya. Buah Langsa Tanjung khas Tabalong. Baik, kalau kita bicara kekhasan lokal, seringkali kita akan kemudian bersentuhan dengan pro dan kontra. Dalam artian ketika kita mengembangkan satu motif tertentu, orang-orang yang mungkin lebih senior gitu ya, kadang-kadang, oh kadakawa ini, kita bicara pada umumnya nih, Iya, kita iya. mengembangkan seni dan budaya, ini bukan khasnya Kalimantan, ini nggak bisa dipakai. Paham ya maksud saya ya, ketika kita ingin mengembangkan Iya, sesuatu, iya. pasti biasanya akan ada orang yang kemudian nggak bisa. Ini bukan bukan khasnya Kalimantan Selatan dan sebagainya. Sementara orang seni ketika mencurahkan idenya, seringkali kan out of the box Iya, ya. bener Oh ini banget. bagus nih. Kalau ini di tameng digabung dengan Iya. ini nah, gimana tuh dari sosok seorang Mahdalena melihat itu? Saya jujur aja, saya pengen berekspresi banyak banget yang saya pengen bikin, tapi kan karena ngikutin wastra kita harus nurut. Ada pakem. Iya ada pakem, nggak bisa. Jadi saya ngikutin cuman dari pewarnaan, saya bikin pewarnaan alam, ataupun motifnya misalnya itu tetap itu ya. Cuman Jadi warnanya yang dimainkan. kerapihan, pewarnaan alam diambil, terus mungkin dari yang kecil bisa diperbesar atau yang besar diperkecil motif ya, lebih halus pengerjaannya itu. Jadi kemarin tuh Menteri Luar Negeri Singapura itu saya kasih sal kan, dia bilang ini apa Sasirangan. Dipikir batik, Iya, iya. bukan batik. Kalau batik seperti ini pembikinan, kalau Sasirangan seperti ini, baru mereka tahu kayak gitu. Iya kan perdebatan sendiri, Sasirangan dengan jumputan aja kan jadi perdebatan. Saya tuh udah pernah ekspor ke Belanda, tapi batik. Makanya saya berharap Sasirangan juga bisa gitu kita ekspor ke luar ya, ke Eropa ya. Terus kenapa nggak bisa-bisa itu kenapa? Banyakkah kendalanya kadang orang masih dari promosi masih kurang. Jadi orang masih berpikiran lebih menyukai batik. Jadi ini kerja keras dan PR kita sebenarnya. Bukan saya aja tapi semua desainer yang ada di Kalimantan Selatan, bahkan UMKM pun semua. Ayo kita bekerja sama, bagaimana caranya ini bisa mendunia gitu loh. Itu. Tapi banyak kasus nih ya, banyak kasus yang saya kemudian dengar dan kemudian cari tahu sendiri, ternyata bahwa UMKM kita sendiri yang kadang-kadang belum siap untuk memenuhi pasar. Mungkin. Ini misal nih kan ya, bikin batik Tabalong, keren nih batik Tabalong, tapi ketika ada pesanan dalam jumlah besar, mereka terkaget-kaget, Ya. kayak karena nggak bisa, karena kan pakai tangan ya, Ya. bukan printing gitu. Nah itu gimana kayak tuh? gitu. Jadi kadang kendalanya juga mungkin mereka belum bisa memenuhi dengan pesanan yang Iya. banyak gitu kan.
Sebenarnya saya tuh berharap juga setiap universitas itu punya ciri khas tersendiri memakai sasirangan. Iya, dimulai dari ini dulu ya, dari lokal dulu ya. Unlam pakai sasirangan tuh hari apa dengan logonya Unlam. Iya. UIN juga Dari seperti lokal itu dulu. gitu loh. Jadi semua orang memakai gitu loh. Nah, saya juga Kak saya kan punya manajemen nih, namanya MS Manajemen. Tugas saya tuh di situ cuman memberikan wadah buat anak-anak agar mereka tampil bagaimana caranya tuh menyukai sasirangan. Disitulah kadang dilombakan saya kayak sasirangan. Iya, sering menggelar lomba ya. Iya, jadi fashion show sasirangan dengan tema sasirangan etnik. Nah, kayak gitu. Saya bikin Fashion Week di jalanan. Itu didukung sama Dinas Pariwisata, sponsor-sponsor di jalan diadakan dengan memakai etnik. Etnik itu sasirangan dikombin dengan purun, dengan rotan, kulit, bunga-bunga kering, apa semua itu ternyata keren banget hasilnya. Nah, itu kan bagaimana caranya tuh mulai dikenalkan, dipromosikan agar tetap dicintai wastra kita ini kan. Jadi saya berharap ini semua kerjasama kita semua, bukan hanya desainer aja itu. Iya, oke. Dan jarang seorang desainer yang kemudian juga menggelar kegiatan lain untuk mendukung. Biasanya mereka konsen untuk bikin motif, bikin rancangan pakaian, tapi Mbak Mahdalena bikin kegiatan mewadahi anak-anak remaja gitu. Kenapa? Jadi maksudnya kok repot-repot sih Mbak? Iya, karena saya berpikir kalau mereka sudah pinter jadi model, tapi kemana mereka ditampilkan? Ya itu salah satunya, saya nggak repot-repot lagi kan, mencari model ketika fashion show, udah ada wadahnya gitu. Bahkan saya itu diundang Kak dari mana-mana, kayak Surabaya Paganza, saya datang ke Surabaya, itu acara HUT Surabaya, saya tampilkan sasirangan etnik. Saya tampil lagi di Bali, saya perkenalkan lagi sasirangan di Bali, di Jakarta, semua. Jadi apa ya, tergerak hati saya gitu. Jadi saya nggak perlu menunggu orang lain, saya sendiri gitu loh. Kadang bahkan saya kalau nggak didukung, saya dengan biaya sendiri, kayak gitu. Jadi dari hobi dan kemudian punya kemampuan, kemudian punya hati untuk bisa berbuat, jadi nyambung nih semuanya. Saya desainer yang bukan membuka Google dan menjiplak tuh tidak. Saya menggambar Kak. Saya menggambar ide kreativitas saya sendiri. Itu namanya desainer. Kalau kita menggambar itu ide kreatif namanya. Tapi kalau kita membuka di Google tuh banyak banget ya. Model seperti apa? Ya kan? Tinggal kasih ke tukang jahit beres. Tapi enggak. Karena akan suatu hari kalau karya kita nih ya, karya orang kita jiplak itu akan di ini sama orang kan. Oke, baik. Nah, karena Mbak Mahdalena yang buka, nanti saya mau bertanya tentang bagaimana AI kemudian akan sangat mengancam teknologi akan sangat mengancam teman-teman perancang karena apapun mungkin bisa dikerjakan juga sama mereka, tapi lepas yang berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami dalam Bincang Inspiratif Perempuan Binian. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Inspiratif Perempuan Binian TVRI Kalimantan Selatan. Kita masih kedatangan tamu, masih ngobrol dengan tamu desainer perempuan Banua, ya Mahdalena Syahdan. Baik, sekarang banyak teknologi memungkinkan profesi apa saja ya, maunya sih membantu ya, tapi kemudian membantu keterusan jar orang keterusan, tolong dong bikinkan ini, tolong dong bikinkan itu, dia langsung gitu. Nah, pendapat seorang Mahdalena ketika teknologi ini kemudian diterapkan dalam mendesain seperti ini. Kalau saya tetap lebih berprinsip dengan ide kreatif kita sendiri. Karena kalau kita punya ide kreatif sendiri, kita bisa, misalnya saya lebih suka ke kulit kayu atau kombin atau ke etnik. Itu kan lebih berbeda dengan punya orang, punya ciri khas tersendiri. Itu. Jadi suatu hari kita dikomplain orang, nggak mungkin dong. Ini saya punya dari cara menggambar kita, kita semua udah
ini loh desain saya nggak ada yang sama. Betul. Dari tadi kita lihat, tadi di cuplikan saya lihat bahwa memang sasirangannya Mbak Mahdalena bukan hanya sama seperti sasirangan lainnya, kayak ini motifnya sama semua ya, tapi ada kemudian kreasi lain di antara kain itu. Sebenarnya sasirangan itu bagus juga kalau kita kombinasi dengan bahan polos, jadi tidak monoton, lebih apa ya, elegan gitu. Nah, saya kemarin banyak membawa ke Singapura itu ngikutin model zaman sekarang kali ya, pakai celana, kayak pes kayak Mbak pakai, pokoknya yang simple. Karena orang luar negeri itu nggak suka yang ribet kayak gitu. Mereka suka yang simple-simple. Mau pakai celana atau atasannya baby doll atau tank top apa gimana, tapi simple gitu. Baik. Di antara desainer-desainer Banua Kalimantan Selatan, akan sangat sedikit yang sampai go internasional. Ya. Menurut Mbak Mahdalena kenapa sekaligus berbagi nih ya, berbagi pengalaman? Kenapa? Apakah karena memang mereka hanya memenuhi tadi lokal, cukup puas di lokal gitu ya, tapi kemudian tidak membaca pasar internasional yang sukanya apa atau bagaimana Mbak? Harusnya kita mempromosikan bukan hanya di lokal aja Kalimantan Selatan, tapi kita harus yakin pasaran di luar negeri masih bisa menerima. Yang penting itu satu tadi saya bilang, dari motif bagus ya, maksudnya rapi pengerjaannya, pewarnaannya juga sangat kalem tadi, soft ya. Jangan samain di tempat kita Kalimantan Selatan suka yang ngejreng, mungkin kalau di Jakarta atau di luar mereka lebih suka yang warna lembut. Dari mana sumber itu? Dari sumber informasi Karena itu? saya langsung terjun dong, saya langsung bertanya sama mereka ketika di luar di Kuala Lumpur, saya tanya sukanya kayak apa Bu, atau ibu-ibu pejabat. Jadi harus banyak nanya ya. Oh saya lebih suka warna yang lebih kalem Mbak, yang lembut, yang ke alam gitu kan. Motif suka yang kecil-kecil aja, nggak usah besar-besar kayak gitu, atau gigi haruan nggak usah begini-gini gitu ya, kita kasih kecil aja tapi lebih elegan. Itu jadi harus mendengarkan mendengarkan pasaran dan permintaan orang itu harus loh. mendengarkan Ya kadang-kadang saya bukan apa-apa kita kasih tahu permintaan kita begini, tetap aja mereka pengennya begini. Ya sudah, jadi pelan-pelan sih. Mungkin saya yakin mereka akan suatu hari udah tahu pasaran seperti ini, mereka mengikutin. Gitu. Nah kemudian itu kan tadi mencari informasi, lalu kemudian membuka jaringan, bagaimana caranya? Saya ikut KBB, Kerukunan Bubuhan Banjar Sedunia. Wow. Sedunia itu bukan Kuala Lumpur, Singapura, sampai ke Turki, pokoknya ada orang Banjar di mana aja. Amerika, Faris, semua itu ada orang Banjar. Banjar itu banyak tersebar. Di situ mereka mempunyai sebuah organisasi-organisasi gitu kan. Disitulah saya bisa masuk. Saya memperkenalkan dengan KBB Kerukunan Bubuhan Banjar, masuk sasirangan ke mereka. Kayak di Singapura, Kuala Lumpur, saya diundang. Ini loh sasirangan kita. Banjar, jangan kerja terus gitu ya. Jadi kerja terus kita kerja numpuk, tapi organisasi juga berorganisasi. Saya kerja berjaringan. Jadi saya berjaringan, saya ikut IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ikut kayak apa namanya yang Kamar Dagang itu, Kadin. Saya ikut Kadin juga, Kabupaten Banjar. Membuka jaringan. Jadi ketika kita expo, kita bisa dipromosikan dari situ, nggak bayar Kak jatuhnya. Kayak di JCC saya nggak pernah bayar, dari IWAPI. Kayak betul. gitu. Kadang-kadang kan kerja aja ya, cari duit aja. Ngapain ikut organisasi? Saya sibuk, padahal banyak manfaatnya pemirsa. Jadi kadang kita jangan selalu mikirkan keuntungan bisnis, jangan. Kita tuh bagaimana caranya bisa berbuat banyak kepada orang lain, tuh berbuat bermanfaat. Ini gimana hidup saya bermanfaat buat orang banyak? Saya harus ngapain? Kayak gitu. Ya udah, saya bisa memberikan motivasi kepada UMKM agar mereka tetap giat. Bukan hanya sasirangan aja sih Kak, saya pernah mempromosikan tas purun. Itu tas purun itu saya pernah jual di JCC. Baru-baru kemarin kita kedatangan tamu Malaysia 87 orang di hotel Juri. Itu di Banjarmasin, kita promosikan sasirangan. Saya tampilkan ini loh sasirangan Banjar, ini loh tas purun. Nah mereka kaget, oh ini sasirangan, oh ternyata bagus. Mulai dipakai anak-anak, remaja sampai dewasa. Bahkan mereka juga berpikiran kan, tadinya sasirangan itu dipakai cuma buat kerja. Iya. Ternyata bisa
bikin kebaya juga. Pernah Agustus, saya bikin temanya sasirangan berkebaya. Sasirangan berkebaya. Ya, jadi atasnya itu terserah dari brokat, tapi bawahnya sasirangan dikombin lagi dengan sasirangan, itu keren. Merah putih semua, tapi sasirangan. Harus punya ide-ide gila ya. Nah, OMKM akan bikin dong merah putih semua. Betul. Ketika Agustus ya Pak, pasti dong laku dong mereka. Iya betul, itu artinya sinergi atau kolaborasi semua pihak ketika pemerintah punya satu acara gitu ya. Kemudian ketika dia bikin program, ayo acara 17 Agustusan pakai sasirangan. Misalnya sasirangan berkebaya, UMKM gitu kan. Betul. Atau misalnya sebuah universitas wajib memakai sasirangan dengan logo ini. Kalau sekolah sudah ya, kalau sekolah sudah, tapi ini belum. Itu bisa, atau instansi ya. Instansi beda-beda misalnya. Beda-beda. Pariwisata warnanya apa? Sasirangan juga dipakai ya. Itu. Jadi dari Kalimantan Selatan aja dulu baru keluar. Iya, baru keluar. Iya, tapi ya baik. Nah, kemudian yang ingin coba digali dari Mbak adalah kalau kita nih sebagai seorang perempuan itu kan kayaknya banyak yang bilang bahwa nggak bisa sendiri karena ada keluarga yang harus mendukung. Itu gimana tuh? Anak-anak saya udah besar. Yang pertama sutradara. Wow. Yang kedua di negara Kuwait, di bagian perhotelan juga dan kafe, dia pintar banget. Yang ketiga di Jogja masih kuliah, dia atlet kan. Semuanya anak-anak saya udah mengerti. Tapi artinya nggak ada yang menurun. Yang nomor 2 model, jadi tidak. Tapi yang pertama agak bisa sih mendesain Astrid ya. Cuman itulah kadang ada sedikit ya kurang perhatian aja. Tapi kita perhatian zaman sekarang gampang. Kita tinggal video call sama anak-anak paham dengan kondisi dan kerjaan kita di sini. Ya udah, yes oke. Intinya keluarga mendukung, makanya sampai sekarang juga tetap bertahan. Iya, cuman ya gitu, kan bolak-balik. Kadang-kadang kan perempuan begitu. Iya, bolak-balik nih, ntar ke Jakarta nengok anak. Ya, gimana caranya jadi seorang ibu perhatian? Kamu udah makan belum? Lagi ngapain? Gimana itu setiap hari. Ya, tapi anak-anak mungkin nggak ada yang menurunkan, maksudnya nggak mewarisi kok menurunkan, mewarisi kayak ibunya. Ada kayaknya Linia, dia udah suka juga mendesain. Tapi bukan, gitu tapi kan. Dia jadi model. Enggak, tapi jadi model saya juga sering gitu. Dia bangga, oh ternyata bundaku bisa mendesain dan aku memakainya, dia bangga gitu. Nah, bicara anak-anak nih, ini kan tadi anak-anak, memang anak-anak kandung yang dilahirkan. Sementara kan punya manajemen juga, artinya banyak ini anak-anaknya. Iya, anak-anaknya. Apakah memang ketika mereka bergabung dengan seorang ibu Mahdalena, kan pasti bunda, ibu atau seperti apa yang menyebutnya, lahir Mahdalena lain yang kemudian punya keinginan yang sama nggak mengembangkan wasra Kalimantan Selatan? Saya dicintai anak-anak Kalimantan Selatan, alhamdulillah. Mereka tuh sangat manja sama saya, gitu kan. Saya rangkul mereka, saya berikan wadah. Ini loh, kalian menari ya, performan di ini, kalian ini ya ini, gitu kan. Semua saya sayang sama mereka semua. Nah, mereka ini saya berharap juga. Saya udah pernah bilang sama mereka, Bunda ini udah tua nih. Suatu hari kalian yang menggantikan. Kalian ayo belajar dari sekarang menjadi desainer atau menjadi apa yang bermanfaat lah gitu. Pokoknya intinya waktu kalian itu gunakan sebaik-baiknya, ya kan? Jadi kita tuh waktu nggak bakal bisa berputar lagi kan? Kembali tuh nggak bisa. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu ini. Kamu belajar public speaking, kamu belajar menjadi model yang terkenal. Ya suatu hari bisa mewakili Kalimantan Selatan menjadi putri Indonesia. Itu yang saya berharap. Jadi bangga Kalimantan Selatan. Nah, nanti kita perlihatkan ada salah satu model aku yang bakal November saya bawa itu mewakili Kalimantan Selatan menjadi pemilihan putra-putri literasi budaya Indonesia. Jadi dari sekarang Dewi Sekar ini udah mulai mempelajari semuanya seni budaya dan macam-macam supaya tidak memalu-malu ini Kalimantan Selatan sampai di Surabaya nanti kan. Daripada ntar dari Kalimantan Selatan ternyata yang mewakilinya dari daerah lain. Nah makanya, jadi saya bangga bisa membawa anak-anak ini ke tingkat nasional. Kemarin, alhamdulillah dari 18 provinsi dia runner up kedua itu pemilihan Putri Muslimah Nusantara. Saya yang bawa. Oke, baik. Dari cerita ini Mbak Mahdalena itu ternyata bukan hanya desainer, tapi kemudian punya manajemen yang tidak hanya membina anak-anak muda untuk menjadi seorang model, tetapi bagaimana pengembangan diri
begitu ya? Alhamdulillah Kak, di bulan Juni tanggal 20 mungkin di Iris Hotel itu saya mengadakan acara malam penganugerahan anak-anak berprestasi se-Kalimantan Selatan. Duh. Jadi itu saya Pemerintah bangga aja sama mereka. Pemerintah aja nggak bikin. Saya Kak mandiri kadang ya. Jadi saya berikan penghargaan mereka supaya mereka semangat, termotivasi agar mereka tetap semangat nih. Bagaimana caranya aku selalu berprestasi. Nah itu saya kasih penghargaan di Iris Hotel itu acaranya nanti. Dan kalau desainer saya udah pernah bikin kolaborasi desainer seluruh Kalimantan Selatan. Saya ngadain juga itu di Kimol. Saya jadi nggak kerja sendiri ya, tapi ikut bagaimana kolaborasi dengan desainer lainnya. Jadi saya gitu. tampilkan kamu bisa apa? Saya bisa bikin aksesoris kata. Saya punya desain, saya punya tas purun, saya punya tas anyaman, ditampilkanlah. Saya siapkan modelnya. Jadi maju kan 20 orang menampilkan karya siapa, maju lagi kayak gitu. Saya merasa bangga bisa bermanfaat buat orang banyak, itu udah cukup. Masya Allah. Nah, kalau bicara anak muda, ya tadi kan sempat tercetus tadi bahwa anak muda kan beda nih selera. Nah, gimana menurut Mbak Mahda sebagai seorang desainer yang memadukan antara desain modern dengan bagaimana tetap menumbuhkan atau mempertahankan nilai-nilai seni budaya yang sudah ada. Jadi kemarin ini juga dibahas saya waktu di Singapura itu Akar Simpisium, itu bagaimana caranya agar wastra kita ini tidak punah di zaman modernisasi. Nah, itu tugas seorang desainer, bagaimana caranya saya mendesain supaya anak-anak ini mencintai wastra dan passionnya juga disesuaikan dengan usia mereka. Ya mungkin nanti kita lihat desain saya yang mungkin agak simple, agak ya dicintai anak-anak sekarang. Tetap mempertahankan motif tradisional, kekhasan, tapi kemudian bisa ngena gitu ya. Dikombin dengan dan itu memang bisa. Jadi bukan alasan sebenarnya. Karena mereka nggak suka kadang kalau monoton. Misalnya semua sasirangan gitu nggak suka. Ayo kita padu dengan bahan-bahan polos. Dia pakai celana gitu loh. Jadi anak-anak itu misalnya dia mau pergi kemana ke mall juga nggak malu, atau mereka mau acara pesta atau apa, mereka tetap pakai sasirangan. Jadi memang benar-benar kita harus adaptif ya, kayak bunglon ya. Jangan kayak kadang-kadang ada juga yang kayak perancang, yang desainer gitu. Lah ini kan gaya saya. Ya kan, gaya saya, ya udah ini sukaan saya. Tapi kita harus beradaptasi. Nah ini juga nanti untuk grand final mereka di Surabaya tugas lagi nih. Bagaimana caranya sasirangan ini dikombin dengan bahan polos, tapi tetap mewah, elegan dan keren gitu kan. Nah itu kita harus menampilkan di sana itu. Karena Surabaya. Evening gown, gitu kan. Evening gown. Pasarnya beda. Jadi nanti itu pas acara puncaknya grand final disitulah nanti ditampilkan mereka. Jadi bukan selain pintar, smart, tapi juga kita tampilkan wastra kita. Gitu. Kalau kita bicara adaptasi juga, tadi kan Mbak bilang awalnya dari Tanjung Tabalong, jauh nih ya, paling ujung gitu, gitu ya. Kemudian tiba-tiba ke Jakarta, ibu kota yang beda jauh, di Tanjung sepi, kemudian di Jakarta crowded, lalu kembali lagi ke Banjarmasin atau ke Banjarbaru. Kayaknya adaptasinya tuh harus sangat-sangat luar biasa gitu. Gimana seorang Mahdalena beradaptasi dengan itu, dan kemudian bukan hanya beradaptasi kan hidup dengan tenang, menyesuaikan, tapi ini juga bisa menonjol di setiap daerah itu gimana gitu. Jadi saya dari SMA itu memang agak menonjol. Mungkin teman-teman saya ingat saya siapa Mahdalena yang selalu kayaknya heboh, yang selalu kayak yakin bisa terus ya. Ingat mungkin ya Bu Guru ya, kalau misalnya nari saya harus tampil, harus saya ikut. Puisi saya yang mewakilin, kayak semuanya gitu, dilahap semua gitu kan, dan berprestasi gitu kan. Nah lulus SMA saya yakin, saya ke Jakarta, ini yakin saya bisa nanti berprestasi juga. Makanya saya ikut syuting gitu kan, modeling, saya ikutin Kak. Jadi tambahan. Jadi percaya diri ya. Percaya diri terus. Selain percaya diri apa? Setelah itu baru kita punya hobi, kita kembangkan di situ kan. Itu. Artinya buktikan bahwa percaya diri tidak hanya sekedar percaya diri, tetapi kemudian pelajari dan memang harus membuktikan bahwa memang kita bisa. Kebanyakan kita itu kan belum apa-apa sudah takut melangkah. Belum apa-apa, kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Belum dicoba.
ya kita yakin bisa ya. Oke, itu poinnya. Itu saya pengen banget anak zaman sekarang, lu nggak usah takut, mencoba aja belum. Ini saya teleponin kan, kamu mau nggak ke tingkat nasional? Tapi bunda aku nggak mampu. Jangan ngomong nggak mampu. Belum dicoba. Kamu yakin nih pasti bisa. Gitu. Baik. Itu yang ada di otaknya semuanya anak-anak sekarang harus gitu. Baik, kita harus istirahat dulu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bincang Inspiratif Perempuan Binian. Bincang Inspirasi Perempuan TVRI Kalimantan Selatan, kita masih bersama Mahdalena Syahdan, seorang desainer perempuan Banua. Iya, sudah hadir bersama kita. Ya, bersama model saya. Model yang jauh banget nih umurnya ya dari kita. Emang. Ya, tapi inilah ketika kita ngelihat anak-anak muda yang kemudian mau menggunakan atau memakai sasirangan dan sasirangannya tampak luar biasa gitu. Bisa dijelaskan ini apa? Modelnya? Ini sebenarnya modelnya simple. Saya kombin dengan bahan polos katun. Ya. Atau berdiri deh ya. Pakai celana. Oke, kita berdiri dulu pelan-pelan. Ya, berdiri sebelah sana. Berdiri sebelah sana. Iya, Oke. Nah, ini kan saya kombin ya. Sasirangan tetap, wastranya tetap ambil, lengannya tetap pakai sasirangan. Saya kasih simple aja sih sebenarnya. Ini pakai celana, bahan katun saya kombin. Jadi karena celananya celana kargo lagi ya. Jadi dia kan coba ini celananya. Nah, ini kan celananya kayak kulot gitu, Kak. Jadi anak-anak tetap memakainya. Dia mau misalnya mau jalan ke mall atau acara formal atau non formal juga bisa gitu loh, Kak. Sekar usia berapa sih? Usia 14 tahun. Masih muda banget. Ya ampun, 14 tahun. Nah, jadi gini nih. Saya kan tadinya kan pengennya tuh kayak apa ya modelnya anak tuh supaya suka gitu loh, Kak. Iya. Jadi ini sebutannya apa? Sebutan modelnya apa? Ada sebutannya? Enggak ada sih, cuma jadi nggak pernah aja. ketika. Oke, baik, itu saya pengennya yang Mahdalena Syahdan ya, itunya apa merek bajunya? Saya punya desain ya ala-ala apa ya kayak gini anak-anak suka. Kamu suka nggak sih model kayak gini? Suka banget. Suka banget karena dia pakai celana ya, kayak masih ada ininya celana kantongnya. Keren. Jadi dikombin gitu. Saya berharap anak-anak usia dia tuh suka gitu loh. Jadi ini adalah busana atau pakaian ready to wear ya? Ready to wear atau harus pesan? Bisa kalau pesan juga. Tapi udah ada, maksudnya kan kalau ready to wear tuh bisa ditemukan di butik atau di tokonya Mbak. Bisa. Punya toko atau ada galeri di rumah. Jadi saya itu sebenarnya tidak pernah menjual dengan banyak gitu, enggak. Tergantung pesanan aja. Misalnya mereka, Bunda bikinkan buat acara ini, hayo gitu aja. Jadi selama ini karena mungkin saya sibuk banget dengan promosikan yang untuk belum lagi manajemen sebenarnya ya. Jadi ini kalau memang, kita bikin Anda memang berbeda sekali ya. Berbedanya terlalu aktif kali ya. Berbeda sekali. Kalau orang kan cari duitnya gitu, jadi sebanyak-banyaknya gitu membuat baju dengan pakaian ini karena untuk dijual, ini malah bingung memikirkan hal lain gitu. Emang. Jadi saya tuh kadang-kadang berbeda Anda. Ini gimana caranya anak-anak ini bisa maju ke tingkat nasional, bisa maju gitu kan. Anak-anak ini harus tampil. Jadi banyak nih di kepala saya tuh ya, bukan hanya mendesain baju gitu kan. Itu senang banget. Saya tuh ada kepuasan di diri saya. Itu loh udah luar biasa. Jadi nggak harus mikirkan bisnis ya Mbak. Kalau bisnis saya bisa juga menjual. Kayak kemarin saya ke Singapura, saya menjual produk saya di sana, yaitu dengan sasirangan. Saya jual yang tadinya misalnya di sini 500, di luar negeri kan beda harganya. Dolar kan. Itu di sana, di sini 1 juta, bisa di sana jadi 2 juta. Iya, 2 kali lipat. Kita tanya dulu namanya siapa tadi? Dewi Sekar Tanjung. Panggilannya Sekar. Nah, Dewi Sekar Tanjung. Sama saya. Tapi beda cantiknya. Masih muda ya. Oke, Sekar, apa pendapat kamu terkait dengan sasirangan sendiri? Pendapat saya untuk sasirangan ini
Maksudnya kayak pendapat Iya, pendapat tentang sasirangan. Selama ini kan banyak orang bilang anak muda itu kayaknya aduh males dipakai sasirangan, orang-orang tua aja. Tapi kalau Bunda yang bikin gimana gitu? untuk sasirangan sendiri sebenarnya bagus banget. Enggak yang kayak Ketinggalan zaman ya. Iya benar. Ada juga kan sasirangan yang seperti ini kayak modern. Jadi nggak semua sasirangan itu tradisional. Jadi untuk remaja yang memakai itu tetap bagus banget dan sampai anak kecil, dewasa, remaja semuanya bagus Iya, memakai sasirangan. saya juga suka. Kak, lihat dong Kak, ini kan abstrak Kak. Iya, ini keren, abstrak. keren. Jadi abstrak saya ambil di sini ya Kak ya. Terus di sini abstrak Kak. Terus di sini saya ambil yang motif, di sini saya ambil Baik. polos ya Kak ya. Nah, oke, Jadi baik. beda-beda tuh. Ide gila Anda, cewek saya bilang ide gila. Biasanya seneng tuh dibilang ide gila. Ide gila Anda yang kemudian ide Anda yang kemudian berbeda yang nggak pernah ada itu kan bukan hanya sendiri yang mengerjakan. Ini di kepala Anda kemudian Anda tapi kan yang ngerjakannya pasti ada pengrajin. Ada. Itu bagaimana mematchingkan antara apa yang ada di kepala Anda Kasihan. dengan pekerja Anda? Kasihan sih tukang jahit. Saya yang mondar-mandir juga, ya tukang jahit kadang, Bunda ini benar gak sih di sebelah sini nih ada sasirangan, di sini polos, Iya. di sini sasir polos gitu kan. Iya. Terus di sini bolang-bolang gitu. Jadi dia nanya terus. Betul. Kita nggak bosan-bosan ngasih tahu. Iya kan, itu tukang jahitnya. Nah, terus yang menyirangnya, yang menyirangnya kan nggak mungkin Anda. Simpel aja sih mereka. Mereka udah paham juga karena udah terbiasa ya. Oke. Oh, jadi artinya, tapi kan untuk membangun chemistry antara pekerja itu kan susah. Iya, tapi mereka udah paham. Oke, jadi udah lama ya? Pegawai-pegawainya udah lama? Udah, mereka tuh, saya juga melihat, oh ini cocok nih. Saya dari, mungkin apa karena saya, apa nggak tahu, apa orang lain. Iya. Saya ngelihat motif, sudah di otak saya, ini cocoknya model seperti ini. Iya, itu kan di otak Anda. Bagaimana dengan pegawai Anda untuk bisa Bisa mengimplementasikan yang ada di bayangan pelan-pelan dikasih Anda? tahu. Orang Banjar nggak bisa loh kalau Nah, terlalu keras. saya dengar tipsnya nih. Jadi orang Banjar itu bisa nggak kalau misalnya saya bikin begini, Iya. nanti ada abstraknya, ada motif misalnya gagatas gitu ya. Ini kan abstraknya Nah tuh. semua tuh ada Gimana gitu caranya kan. tuh? Saya bingung Mengerti dia memikirkannya. ada. Jadi mereka, oh iya Bun, paham ini gitu. Udah paham mereka gitu. Keren itu abstraknya. Perpaduan warnanya keren banget. Mungkin dari sebanyaknya sasirangan kita yang sebagai desainer yang paham ini cocoknya model ini loh. Nah ketika sudah bajunya jadi, kita nggak semua orang juga ini model ada 10. Ini banyak 10 lagi model. Saya tahu yang ini pantasnya pakai baju ini, yang ini pakai ini. Jadi tergantung Iya. kayak oh Belum ini tentu yang cantik ini dia pas dengan pakaian yang ini. Iya. Kayak Bukan hanya kemarin cantiknya saya baru aja. aja alhamdulillah menjadi support acara Duta Kebidanan. Itu saya pamerkan batik tabalong. Saya tahu yang ini pantasnya baju ini, yang ini bukan, yang ini paham. Artinya karakter-karakternya. Ya, artinya memang dikaruniai ya, ada gift Feelingnya gitu. tuh udah dapet Iya. gitu. Nah ini Sekar kalau nggak bulan November mau mewakili pemilihan putra-putri literasi budaya. Jadi dia ini juga selain model, tapi juga pintar menari Kak. Itulah Ya jadi kan ada gurunya. Nah, ada guru lagi yang penari ya, Bunda kan di bidang fashion ya, kamu Nggak, ada dia mau lagi. pengembangan diri, maksudnya pengembangan diri bagaimana seorang Mahdalena yang punya manajemen untuk kemudian membina anak-anak muda, bukan hanya menyukai sasirangan tapi juga bisa mengembangkan dirinya dengan segala kemampuan penari ya, atau kemudian mau jadi fashion designer atau kemana, mau jadi bidan. Cita-citanya mau jadi apa? Kalau cita-cita mau jadi pramugari. Oh, jadi pramugari. Bismillah, nanti insya Allah tercapai. Mudah-mudahan sasirangan juga bisa jadi seragamnya salah satu maskapai nasional ya. Kan belum ada tuh sasirangan. Sekarang Jadi, perhotelan Iya. sudah memakai sasirangan, ya kan? Kita siapa tahu nanti suatu hari maskapai mau, ya kan? Nih sasirangan nih keren nih, bisa nih gitu kan dipakai. Bismillah aja nanti ya. dari sekian banyak kebisaan, dari beribu-ribu keinginan gitu, apa hal yang kemudian masih ingin dilakukan dan belum terwujud? Saya pengen ke Paris. Fashion Week? Yes. Paris Fashion Paris Week? Fashion Week. Itu kan tidak mudah tuh ya? Ya, saya udah tahu Kak, nominalnya yang nggak mudah. Iya, Kak. uang bukan hanya sekedar desain. Ya, itu kecuali saya dapat support dari sponsor pertambangan ya Kak, ya mungkin bisa, atau Kenapa? pemerintah gitu ya. Kenapa
kenapa para desainer itu kayaknya mimpinya adalah mengisi runway-nya Paris Fashion Week? Ya, karena memang itu bergengsi banget. Itu. Kalau Jakarta Fashion Week kan masih di Jakarta ya, tapi kalau udah ke Eropa, Paris Fashion Week itu luar biasa. Nah, oke, kita itu kan di Paris. Kenapa nggak membuat kemudian event tersendiri? Kita kan di Banjarmasin pernah ada yang Banjarmasin Sasirangan Festival, atau kemudian tadi di Jember, di Jember Ethnic Festival. Nah, kemudian mungkin Mbak Mahdalena ingin membuat seperti itu juga di Banjarbaru. Bentar lagi. Dengan tema yaitu Sasirangan Mendunia. Oke. Itu tema saya. Sasirangan Mendunia itu diadakan nanti di Kota Banjarbaru, itu di jalanan. Mungkin saya bekerja sama Dinas Pariwisata. Disitulah tampil ada 2 kategorinya. Mungkin di situ saya penilaiannya dari desainernya untuk menampilkan karya-karyanya. Yang satunya lagi modelnya juga. Jadi disitulah anak-anak seluruh Kalimantan Selatan tampil membawa sasirangan etnik kayak gitu. Dengan tema Sasirangan Mendunia. Itu rencananya rutin atau bagaimana? Saya pengen itu tiap jadi tahun. kalender event gitu kalender ya. event. Jadi kalender event. Saya cuma minta dukungan mungkin dari pariwisata atau pemerintah perusahaan-perusahaan. setempat. Halo, tolong bantu. Jadi desainer-desainer Kalimantan Selatan ini tolong disupport ya Kak ya. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita bicara ini kan warnanya hijau nih ya. Warnanya hijau. Sementara kita tahu tuh yang namanya sasirangan itu kental dengan namanya kuning, ya, kuning, merah gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Mahdalena sendiri, warna-warna yang cenderung disukai oleh anak-anak muda apa? Warna-warnanya yang suka yang sop-sop ya. Nggak suka ngejreng mereka. Kayak gini, kayak Bunda kan ngejreng udah kuning banget. Suka ya? Nggak suka mereka ya kan? Mereka tuh suka yang warna-warna kalem seperti itu. Ya apa abstrak ya kan? Kayak gitu. Senang mereka, ada variasinya sedikit di lengan, kayak gini kan, kayak sayap gini kan, gitu. Kemudian yang disukai kreasinya seperti apa? Maksudnya bukan kreasi, rancangan seperti apa? Apakah yang memang kayak kaos juga banyak kan sebenarnya? Iya, banyak. Jaket, apa yang menurut Sekar dari kacamata anak muda, pakaian seperti apa yang dari bahan sasirangan yang memang disukai oleh anak-anak seusia Sekar? Suka ya Pak. Kalau dari Sekar itu Sekar tuh suka kayak yang elegan, yang simple tapi unik. Pas banget ini buatannya. Pakai kalau perlu ya celana yang karet gitu ya juga keren ya, unik-unik ya, unik-unik gitu, diserut gitu ya, kantong banyak gitu, tapi sasirangan dikombin ya. Terus bajunya juga vest atau tank top apa gimana ya? Oke, baik. Jadi warnanya yang soft, kemudian pakaiannya juga yang malah justru yang unik gitu. Seperti Mbak Mahdalena yang unik. Nah, jaket juga. Mbak Mahdalena yang unik. Baik, Mbak Mahdalena, kita kan banyak nih bicara dari awal sampai akhir gitu ya. Tadi juga Mbak Mahdalena bilang bahwa masih punya keinginan untuk runway atau mengisi acara di Paris Fashion Week. Nah, tapi kemudian harapan terbesarnya pasti kan ketika Mbak Mahdalena kembali ke kampung halaman, Mbak tadi bilang bahwa ingin mengembangkan kain sasirangan atau kain-kain lokal lainnya untuk bisa mendunia. Apakah sekarang sudah terwujud atau dari sisi prosentase seperti apa? Untuk sekarang berat, itu masih berat. Proses ya Kak ya. Oke, saya udah go internasional, tapi untuk ke Eropa belum. Itu saya mulai pelan-pelan menata nih gimana caranya, sudah ada di otak saya di ide creativity. Nih gimana caranya bisa tampil di sana, bisa mempromosikan agar sasirangan ini bisa mendunia. Itu. Makanya saya dengan cara saya nanti bekerja sama dengan perusahaan bagaimana supaya kita bisa, karena miliaran Kak. Nah, sekarang langkah menuju ke sana itu gimana nih? Kan sekarang tadi mau ada acara, itu sudah mau menggandeng dinas. Nah, langkah untuk menembus pasar Eropa itu udah ada nggak? Atau kemudian ada harapan lain? Ini kan kita nih bisa ditayangkan di YouTube juga, pasti orang Banjar yang ada di Eropa juga lihat gitu loh. Jadi mungkin kita bisa kerjasama dengan mungkin pertambangan ya Kak, perusahaan-perusahaan yang ada di Banua di Banua bantu kita untuk pengembangannya, bagaimana caranya agar kita bisa mempromosikan sasirangan ini sampai mendunia, gitu. Itu pastilah kalau pengen maju sih sebenarnya itu. Kalau saya sendiri
pasti siap Kak. Iya. Pasti siap saya. Tapi untuk- sokongan dana ini perlu bantuan orang lain Iya. atau pemerintah. Tapi kalau pemerintah agak susah juga ya, Iya. karena memang dananya terbatas. Ya, mereka udah punya program masing-masing. Yang pasti tadi perusahaan-perusahaan juga harus mendukung perusahaan. begitu. Sebenarnya satu lagi yang saya kasih tahu, kita itu bukan hanya sasirangan atau batik tabalong Iya. yang ada, tapi kita punya juga apa sih namanya kayak tenun. Batu licin Iya, atau tenun tanah pagatan. bumbung, pagatan. Tenun pagatan. Itu tadi rencana saya juga pengen mempromosikannya. Iya. Jadi setiap daerah itu sebenarnya di daerah kita kabupaten itu ada. Iya. Oke. Nah, perempuan berkarir di mengembangkan wastra memang banyak gitu ya, karena memang kan syarat dengan bagaimana seni, Iya, ya, benar keanggunan dan sebagainya. Tapi wanita atau orang yang punya kemampuan kreativitas, kemudian keilmuan karena dia sudah belajar begitu, atau kemudian gift yang diberikan Tuhan bisa langsung menilai ini bagusnya seperti apa, warnanya seperti apa, kan tidak banyak. Saran atau tips dari Mbak Mahdalena untuk perempuan-perempuan di luar sana, Iya. utamanya yang masih mau akan belajar untuk menjadi seorang desainer, bagaimana? Silakan. Buat perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Selatan, bahkan mungkin di Indonesia, jangan takut melangkah. Pertama, percaya diri bahwa yakin bisa. Kalian banyak praktek, banyak belajar, jangan puas dengan apa yang sudah kita dapat. Seperti saya mungkin merasa selalu tidak puas apa yang saya dapat. Saya selalu belajar, saya selalu mengembangkan ide kreativitas saya, bagaimana suatu hari saya bisa mempromosikan sasiran kita mendunia. Jadi minta kerjasama semua untuk semua UMKM, desainer yang ada di Kalimantan Selatan. Ayo kita sama-sama memajukan, mempromosikan sasirangan kita agar bisa mendunia. Oke, dan dengan belajar pasti bisa, Pasti bisa. iya kan? Oke, Sekar, Oke, kamu Sekar. yakin suatu hari Bisa. kamu bisa menjadi desainer juga? Iya, oke baik. Terima kasih atas kehadirannya Mbak terima Mahdalena kasih. Sekar. Maju terus, mudah jadi juara ya. Dan bisa mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam Bincang Inspirasi Perempuan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.